Pelunggu ini kalau tidak salah, dulu pernah kita dengar diponis positif. Kalau bisa saya juga dipositifkan. Kita diminta untuk bersahabat dengan corona. Iya. Bagaimana mau bersahabat kalau tetap dibangun ketakutan? Ini program anomali yang membuat masyarakat parno. Berarti jamaah tabligh itu tidak hanya terpapar corona tapi terpapar fitnah. Mubazir ini, uang ini digunakan untuk rapid, untuk Seharusnya semua orang dikatakan positif harus mati. Karena virus HIV aja Tidak seperti ini, malah kita disuruh Ini luar menggandeng dia. program COVID yang dianggarkan, ditargetkan. Kita ingin membangun semangat di masyarakat. Masyarakat lebih sangat bahagia kalau tidak di rapid, tidak di swab. COVID ini bukan sesuatu yang mematikan. Dikasih obat apa? Obat vitamin C. Orang mati bukan karena COVID. Karena antara ulama dan umarat sama-sama tidak mau nangkap rakyat. Saya ikuti aja sudah permainan ini. Maka saya yang mengalami ini, wallahi, saya mengalami, tallahi, dengan semua jamaah tabligh, kami kena fitnah corona. Dia dituduh positif, dipositifkan ya. Anda ini sudahlah hadapi sudah fitnah COVID ini. COVID yang kedua ini COVID memperpanjang drama corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para pemirsa channel YouTube Jalan Tengah di mana saja berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali kali ini, dan kali ini kita masih membahas seputar polemik tentang corona. Dan di studio sudah hadir Bapak Haji Muhammad Husni Tamrin, okay? Beliau ini salah satu anggota DPRD Kota Mataram 5 periode. Alhamdulillah. Masya Allah. Astagfirullah. Dan beliau juga aktif di dakwah ya, aktif di dakwah. Kenapa kita hadirkan beliau, dan mohon maaf ini Pak Ustadz, kenapa kita hadirkan Pak Ustadz? Karena setiap orang yang berbeda, atau corona ini kan dua versi. Ada orang yang artinya biasa saja menyikapinya, ada orang yang berlebihan menyikapinya. Nah, ketika ada orang biasa menyikapinya, itu terkesan disalahkan gitu. Nah, sekarang pelunggu ini kalau tidak salah, dulu pernah kita dengar diponis positif. Gimana ceritanya itu? Ya, mungkin saya atau kami lah dari jamaah tabligh ini, kalau tidak mengalami atau tidak memiliki pengalaman empirik, mungkin sikap kami sama dengan kebanyakan orang yang menganggap corona ini menakutkan gitu. Oh. Tapi setelah kami oleh Allah ditakdirkan mengalami pengalaman empirik di lapangan ya, ada 3.025 jamaah tabligh yang terperiksa se-NTB. 35.000? 3.500. 3.025 orang. 3.025 orang. Datanya mungkin masih berkembang ini kan, karena masih ada di lapangan. Iya, iya. Ini yang terperiksa dari seluruh kabupaten kota. Kemudian yang dianggap positif itu, yang dipositifkan bagi kami. Kami memahami yang dipositifkan. Iya. Yang dipositifkan itu 155. Nah, dari sejak mereka ditangkap, kenapa kami pakai bahasa ditangkap? Karena protapnya kan ngambilnya malam hari. Jam 11 malam pakai pasukan astronot. Karena mungkin undang-undang seperti ya, itu mungkin ya. Protapnya. Ya. Protap ini kebijakan sebenarnya kepala daerah bisa merubah itu kan. Protap ini kami sebenarnya usulkan seperti itu. Jadi diambil malam hari, kemudian jam 11 ke atas pasukannya, sehingga di masyarakat timbul stigma negatif ini. Iya. Sehingga kami kadang-kadang menggunakan bahasa ditangkap gitu atau terperiksa lah. Diambil dari 3.025 orang itu, kemudian dikatakan positif itu 155 orang. Sejak mereka diambil atau ditangkap, kemudian dikarantina. Setelah dikarantina, diperiksa dan dikatakan positif, diisolasi lagi di rumah sakit. Ada yang sampai 2 bulan, ada yang sampai 45 hari, paling sedikit 11 hari. 11 hari itu mereka dari sejak awal sampai mereka pulang setelah negatif, itu tidak ada perubahan kesehatan. Karena mereka dituduh corona dengan nomenklatur OTG.
orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala. Tanpa gejala. Kalau kita mempermasalahkan nanti mekanisme atau prosedur pengambilan pasien-pasien ini, mungkin kita akan disalahkan Pak Ustadz. Kalau itu oke lah, nggak usah lah kita bahas itu. Cuman sekarang yang kita ingin Pak Ustadz sampaikan, dari pasien-pasien yang dikatakan positif corona tadi, teman-teman Pak Ustadz, termasuk Pak Ustadz sempat juga dikatakan positif, tetapi hasil pemeriksaan di Bali dikatakan negatif, ya sudah di rapid juga, sudah di swab juga gitu. Apa yang mereka rasakan menurut penjelasan mereka atau yang Bapak lihat ketika mereka dikatakan positif corona itu, apakah mereka terkapar, sesak napas, menderita atau gimana gitu? Jadi pengalaman saya istri yang dipositifkan atau jamaah tabligh atau pelunggu sudah kan karena sempat dikatakan positif kan ya. Di rumah sakit Undam positif gitu. Kan ada acara Denpasar di Denpasar. Tidak ada sama sekali gejala yang kita rasakan, yang merasakan sakit itu kan kita kan. Semua jamaah juga begitu. Jadi sehingga kami membagi COVID ini menjadi dua. Yang pertama COVID dengan gejala asli. Ini gejala aslinya kata dokter itu seperti umpamanya sesak, kemudian panas yang terus meninggi, batuk pilek disertai dahak yang terus menerus, kemudian juga kehilangan rasa dan kehilangan penciuman. Ini COVID yang asli, yang biasanya berakhir dengan kematian atau ada juga persentase yang sembuh kan gitu kita lihat. Nah sekarang yang kedua inilah yang mengenai kami, yang mengenai jamaah tabligh yang kami bilang kok program COVID. Kenapa kami katakan program COVID? Setelah Sri Mulyani Menteri Keuangan memerintahkan pemerintah provinsi kabupaten mereposisi anggaran, kami lagi bahas tadi di kantor, maka semua daerah melakukan reposisi dominan untuk program COVID gitu. Nah sehingga kalau orang bertanya kapan COVID ini berakhir, ya kalau pemerintah berhenti mengambil atau menangkap masyarakat, artinya target programnya jangan terlalu besar. Kita lihat umpamanya seperti di Semenep. Di Semenep itu zero COVID. Karena antara ulama dan umara sama-sama tidak mau nangkap rakyat. Tidak mau merapid rakyat, tidak mau muswab rakyat. Gitu. Karena sebagaimana kemarin Dokter Herman katakan kan, COVID ini bukan sesuatu yang mematikan. Dihadapi dengan bahagia, dengan senang saja. Bahkan COVID ini dikatakan kalau dihadapi senang dia lewat. Dalam 7 hari kalau imun lemah, antibodi datang. Ini dari pendekatan medis yang kami dengar dari Dr. Herman, antibodinya kemudian menguatkan sehingga imunnya jadi kuat gitu. Sehingga bagi kami, tadi kami usulkan di kantor DPR, kalau begitu biarlah pemerintah ini, gubernur, bupati ini sosialisasi program COVID asli saja. Tidak perlu program COVID yang dianggarkan, ditargetkan gitu kan. Umpamanya saya dengar kemarin dari ID Kota kan target sampai Agustus 5.000 orang dirapid, 5.000 orang diswab. Ini kan memperpanjang stigma negatif di masyarakat. Coba contoh Sampang gitu, Semenep gitu. Atau gubernur NTT yang tidak mau menerima program ini kan gitu. Kembali ke tadi jamaah yang dikatakan positif tapi OTG. Ketika dia dinyatakan dia nih OTG, orang tanpa gejala. Misal ini, kalau orang demam berdarah kan demam tinggi, trombosit turun. Bisa dianalisa ketika trombosit naik, demamnya sudah tidak ada, kan dikatakan sembuh. Ini jamaah-jamaah tabligh yang dikatakan positif tapi dia tanpa gejala, dari mana dia mengatakan bahwa dia sembuh gitu? Karena dia tanpa gejala, dia sehat-sehat saja gitu. Inilah yang kami katakan program anomali, program yang berbeda antara teori dengan praktik di lapangan kan. Mereka kan sehat, cuma mereka diisolasi, diswab, ketika negatif dipulangkan. jadi rata-rata kan mereka hanya negatif. Di sana makan,
kemudian ada yang mau makan makanan, ada yang tidak minum pil, minum obat yang dikasih, menunggu. Seperti saya punya istri sendiri yang dikatakan positif kan, saya suruh terima sudah apa namanya ujian ini. Tapi istri sekarang sembuh. Sudah sembuh. Kalau menurut keterangan istri, dia kan dinyatakan positif, lalu dirawat. Di kamar itu dia sendiri atau dia ada sama anak saya yang kecil, yang umur 1 tahun 6 bulan. Ini kan terus kalau kan katanya ini penularannya sangat cepat. Ya, dan awalnya istri saya saja yang siang saya antar, karena dikatakan sebenarnya kami bukan di hotel itu, bukan melarikan diri. Malamnya kan dijemput di rumah. Saya baru pulang dari Denpasar, kemudian musyawarah. Sebenarnya saya mau bawa istri ke Denpasar juga untuk perbandingan kan, tapi kan tidak ada penyeberangan. Ya kami musyawarah minap di hotel. Saya katakan karena saya dianggap positif di sini, di Bali negatif, kamu pasti ditarget positif, saya bilang gitu. Ternyata malamnya betul, malam Selasa ada kabar dia positif. Akhirnya kami dapat daftar di UNRAM. Saya bilang sama saya, sudahlah, hadapi saja ini fitnah ini. Mas saya begini, Pak Ustadz. Nggak kembali ke yang tadi, orang positif, lalu dirawat di sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu dia sendiri atau ada orang sehat yang menemani. Nah, tadi penjelasan Pak Ustadz mengatakan istri sama anak. Ya. Berarti anak pelunggu juga positif. Anak saya itu malam hari ada rilisnya positif. Oh, positif. Saya sangat senang. Saya bilang sama Pak Dokter. Terus alhamdulillah anak saya positif karena dia masih ASI kan. Yeah. Saya bilang saya bawa dia. Kalau bisa saya juga dipositifkan, nggak apa-apa. Biar bisa sekamar sama-sama. Saya karena ini permainan bagi kami, yakin ini permainan. Benar. Saya bilang kalau bisa sekalian saja. Umur anak tadi berapa? 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Dia masih ASI. Karena sekarang ini ada tersebar berita juga banyak anak terpapar corona katanya. Nah, anak pelunggu yang umur 1 tahun 3 bulan tadi ya? 6 bulan. 6 bulan itu ketika dikatakan positif, apa yang penyakit? Nggak ada, sehat. Santai saja. Bahkan di sana main kerjanya. Nggak pernah dikasih minum obat sama istri saya. Dikasih obat sama dokter, obat virus, vitamin, tapi nggak pernah. Karena kita ada dokter spesialis kalau keluarga kami sakit, kami ke sana gitu. Dibuang semua. Yang nunggu swab sehat pulang. Istri saya ini kan 2 kali rapid test kan non reaktif. Harusnya kan tidak ada bibit. Kalau dokter-dokter Denpasar bilang kalau non reaktif tidak ada bibit. Tapi karena sudah dipaksa di swab, disiapkan mobil, saya tidak ada waktu itu. Lagi di Denpasar, saya bilang saya ikuti aja sudah permainan ini, saya bilang gitu. Nah, ketika saya bawa, ya sudah ikuti aja. Anak hanya di swab 2 kali negatif ya pulang gitu. Jadi makanya ini saya lihat COVID yang kedua ini COVID memperpanjang drama corona gitu. 3025 jamaah. 3025. Tapi yang positif itu 300 ya. Yang positif itu 155. Tapi masih bisa berkembang. 155. Ya. Semuanya orang tanpa gejala. OTG. Nah, makanya ini yang tadi yang mau tanyakan ke pelunggu, baik pelunggu yang menangani mereka atau pelunggu yang positif itu sulit sehingga kita mengukur orang tanpa gejala, bagaimana kita katakan dia sedang sakit dan bagaimana mengukur dia sudah sehat gitu. Ya inilah karena dia gaib. Orang tanpa gejala kan gaib, anomali medis ini kan. Dari dulu orang sakit yang datang ke rumah sakit kan, sekarang orang sakit dicari-cari. Ini saya katakan anomali medis, anomali kesehatan. Sehingga saya lihat ini, kenapa saya katakan program COVID ya, maksudnya COVID jilid 2 saya katakan. Kalau yang asli memang mungkin terjadi kan, tapi kalau program COVID jilid 2 ini ada beberapa yang sifatnya anomali. Seperti umpamanya nomenklatur. Ini berubah-ubah kan. Pertama orang tanpa gejala, kemudian carrier. Setelah carrier kontak tracking. Nah, sekarang yang dikembangkan imun yang lemah. Sehingga jangan heran nanti kalau semua dirapid. Karena semua imunnya lemah, kata para dokter kan. Setiap orang yang imunnya lemah, maka dia akan dirapid. Saya kemarin ketemu dengan Direktur Rumah Sakit Provinsi. Saya silaturahmi kan. Dokter Provinsi pun mengatakan, Direktur Rumah Sakit Provinsi, RSUD Provinsi mengatakan, ini yang 3 kelompok yang mudah terpapar, kata dia. Yang pertama adalah balita, karena pembentukan imunnya belum sempurna, baru mulai pembentukan imunnya kan. Yang kedua adalah orang yang
ada penyakit penyerta. Bagi saya bukan penyerta, penyakit utama ini. Orang mati bukan karena COVID, tapi karena penyakit utama, pada diabetes, jantung, kemudian apa namanya dan lain sebagainya. Atau kalau kita berbicara ajal karena ajalnya. Gitu. Nah, artinya bukan karena COVID. Kalau saya tetap penyakit utama, tapi mereka penyakit penyerta katakan, karena imunnya juga lemah. Yang ketiga, lansia yang imunnya mulai berkurang. Ini memang dari sononya, dari Allah, sunatullah ini. Oke. Dari 100 sekian jamaah tabligh itu ada enggak lansia? Ada enggak orang tua maksudnya? Ada orang tua. Ada orang tua. Tapi OTG juga. Ketika dikatakan positif, dia tidak menunjukkan lemah, tidak lemah. Bahkan kami beri setiap kami keliling, mulai dari Labuan Lombok, Bayan, kemudian Lombok. Ditanya enggak ke mereka ketika kami berikan bayan hidayah. Ketika mereka di karantina sebelum positif, kami berikan hidayah. Anda ini sudahlah hadapi fitnah COVID ini. Anggaplah Anda huruf fisabilillah. Kami suruh buat program, ya buat taklim, buat sholat malam. Pokoknya buat sebagaimana mereka huruf. Terus sehingga mereka ini disatukan atau masing-masing orang satu kamar? Ada yang 5 orang disatukan. Satu kamar gitu. Ya, disatukan rata-rata. Bahkan ada audio dan videonya. Mereka sehat, lari pun kuat. Coba lihat yang dari Penuja itu, yang dari rumah sakit RSUD jalan sampai ke Penuja kan, itu yang sebenarnya dia mau nyiapkan bulan puasa ngasih uang keluarganya, setelah itu dia mau serahkan diri ke RSUD, kemudian mau kantor polisi, ditangkap di tengah sawah kan, padahal dia mau kembali itu, tapi narasi yang berkembang di media ini kan mau menstigma kami semua kan, berarti jamaah tabligh itu tidak hanya terpapar corona tapi terpapar fitnah. Memang yang kami rasakan memang stigma negatif, fitnah yang sangat besar. Seperti Tuan Guru Mustahik di utara, itu kan di media dikatakan oleh Pak Bupati kan, dia tidak akan menswab sebenarnya mau sosialisasi, padahal dia sudah datang sebelumnya, ngatakan akan terjadi swab. Akhirnya masyarakat tidak setuju, karena menurut saya itu tidak perlu dirapid, tidak perlu diswab. Masyarakat akan lahir antibodinya sendiri. Nanti dia imunnya lemah, itu takdir Allah, naik turun imun kita kan. Ketika dia lemah, antibodinya kata Dokter Herman datang ya lewat itu COVID itu kan. Sehingga tidak perlu mubazir ini, uang ini digunakan untuk rapid, untuk swab kan. Habis uang negara ini kan. Lebih baik untuk kesejahteraan gitu. Kalau artinya ini pengalaman empirik kami ya. Kalau kami bukan dokter, makanya kami kutip dari Dokter Herman yang dari segi medis, kami ada pengalaman empirik di lapangan kan, gitu. Karena pernah divonis positif, juga ngurus teman-teman yang positif. Dari teman pelunggu yang dikatakan positif itu ada yang meninggal dunia? Tidak ada yang meninggal dunia. Dari ditangkap, kemudian di karantina, dirawat segala macam itu berapa lama itu? Yang paling cepat itu 11 hari. Ada yang sampai 2 bulan. Menurut keterangan mereka dikasih obat apa dia? Apa obat COVID, obat corona? Istri saya sendiri kan, saya kontak terus. Dikasih obat apa? Obat vitamin C, kemudian obat virus, antivirus, virus apa? Tapi kebanyakan tidak mau minum. Persentase mereka karena mereka sehat. Mereka ada perasaan takut, jangan-jangan sebab ada yang lapor kepada kami ketika minuman obat itu pusing kepalanya, ketika tidak minum malah sehat. Gitu. Ada yang lapor. Jadi pengalaman seperti ini pengalaman empirik ini. Benar gitu. Jadi kita di sini berbicara bukan sebagai pakar virus, bukan sebagai praktisi kesehatan, tetapi sebagai orang yang mengalami gitu. Saya sendiri mengalami. Dan tujuan kita bukan membuat gaduh, bukan menyebarkan pro dan kontra. Kita ingin membangun semangat di masyarakat itu, supaya jangan yang sakit ini terhinakan, dianggap dia harus dijauh segala macam. Jangan sampai yang sehat ini artinya trauma berlebihan, fobia gitu. Parno. Ini pernah kena orang jadi takut gitu. Karena begini, berbicara tentang jamaah tabligh yang ke goa, ini kan dulu awalnya siapa yang jamaah tabligh ke goa itu kena katanya gitu kan. Nah, dari 3.000 ini yang diperiksa ini, kan bisa jadi orang-orang ini dia, misal di 50 orang ini dia bersama, atau 3.000 ini dia bersama-sama. Buktinya yang positif itu hanya 100 sekian orang. Artinya kan penyebarannya tidak seperti yang dikhawatirkan gitu. Kalau memang penyebaran cepat seperti yang dikhawatirkan, seharusnya semua yang bersama-sama ini kena gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seumpama mohon maaf ini, corona ini membahayakan,
dan infonya belum ada obatnya, seharusnya semua orang dikatakan positif harus mati. Karena apa? Kan tidak ada obatnya. Sama kayak orang, mohon maaf, sekarang kena HIV AIDS. Orang AIDS kena HIV AIDS, virus HIV ini kan katanya belum ditemukan obatnya. Makanya orang yang kena HIV ini kan tinggal menunggu kematian saja, terus menurun antibodinya. Karena belum ditemukan obatnya. Kok bisa ada penyakit tidak ditemukan obatnya, lebih banyak orang sembuh dari yang meninggal dunia? Pelunggu ngelihatnya gimana? Saya lihat gini, ya, jadi ini kan standarisasi kesehatannya ini berubah-ubah kan itu. Seperti jamaah tabligh ini, Menteri Kesehatan katakan masa inkubasi 2 minggu. Nah, terus ketika jamaah tabligh yang di Lombok Utara ketemu dengan tim gugus, dia katakan Dokter Dewi yang katakan ada rekaman audionya itu. Ini agak dablek ini yang virus klaster gua ini katanya agak dablek. Maksudnya dablek tuh agak dablek, agak lama katanya. Agak lama. Bisa dia 28 hari, bisa dia 2 bulan. Ini artinya kan standar kesehatannya ini berubah-ubah. Ini yang membuat kami katakan bahwa corona program bukan corona gejala asli ya. Seperti corona program ada itu, yang benar-benar corona, ada yang drama corona. Ada drama corona yang berpanjang. Drakor ini adalah fitnah corona, sehingga kami yakin tidak ada satu jamaah tabligh pun yang kena corona. Tapi kalau kena fitnah corona ya karena kami lebih yakin dengan Allah dan Rasulnya, barang siapa belajar istiqomah memakmurkan masjid, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari bencana dan musibah, diberikan rasa aman. Jadi kami lebih yakin dengan ini. Dan pelunggu mengalaminya. Dan semua jamaah tabligh itu mengalami. Tidak dikatakan positif, tetapi sampai minta audionya, mereka lari di rumah sakit. Sampai di beberapa daerah kan di rumah sakitnya heran, kok bisa lari-lari, kok sehat, tidak terpapar kan. Ini yang terpapar ini kan media yang memberitakan yang menakutkan kan? Sehingga masyarakat jadi parno. Sehingga kami katakan program Corona Jilid 2 yang drama corona yang berpanjang ini program anomali yang membuat masyarakat parno. Semua masyarakat takut. Nah di kampung saya tidak ada yang saya takut. Saya bilang saya sehat. Akhirnya semua sudah pada tahu. Tidak ada yang pakai masker ya. Tidak ada yang pakai masker. Karena secara perlahan-lahan kan berkembang. Dokter-dokter yang independen mengatakan makanan saja tidak bisa menularkan corona kan. Menularkan, semakin berkembang ini kan, terutama dokter-dokter yang independen, ahli-ahli lab yang independen. Tapi dokter-dokter yang memang di bawah WHO ya mereka seragam kan gitu kan. Ya mungkin kita karena punya pengalaman empirik, ya kami berbeda dengan mereka, dan hasil dialog juga dengan Dokter Herman kan kita ikuti seperti itu. Artinya Dokter Herman itu saya yakin apa yang dia katakan betul itu, cuma posisinya kan tertekan gitu. Berbicara tentang tadi tertekan, ini kan tujuan kita sebenarnya ingin memberikan artinya semangat ke masyarakat. Tapi masyarakat kita itu ini sudah terbagi dua, Pak. Ada yang pro corona, kita istilahkan, ada yang kontra corona gitu. Nah biasanya orang yang kontra, yang menganggap corona biasa-biasa, itu kan mohon maaf dilecehkan. Sampai kemarin ketika saya dialog dengan Dr. Herman, kemudian videonya tayang, banyak sekali komentar-komentar yang Masya Allah. Kenapa kita tidak siap berbeda gitu? Mengatakan beliau dokter goblok lah, mengatakan beliau itu lulusan universitas yang tidak bonafit dan segala macam. Ada yang mengatakan baru bangun tidur dan segala macam. Nah, seumpama sekarang ini pelunggu setelah menceritakan pengalaman pelunggu, seperti apa pelunggu yang sudah diponis positif corona, tetapi seperti ini loh saya sehat-sehat saja, kok saya biasa saja. Begitupun nangani teman-teman pelunggu yang dikatakan positif juga biasa, tidak ada yang mati. Mereka dikatakan OTG, orang tanpa gejala, sehingga sulit mengukur orang tidak sakit, dikatakan sakit. Bagaimana mengukur dia sembuh seperti itu? Misal pelunggu dikatakan tidak enak, dicaci maki, siap dengan itu ya? Iya, artinya kami kan punya pengalaman empirik kan. Mereka kan hanya nonton, terprovokasi oleh media sosial yang cenderung mengatakan uang ini bisa menularkan corona kan. Padahal kalau mereka ikut perkembangan ahli lab, dokter independen, dia harus bandingkan itu kan. Atau secara politik dia lihat saja semenep umpamanya, buka itu di YouTube
semenep itu zero corona karena pemerintahnya nggak nanggapi rakyat gitu, nggak swab, nggak rapid rakyat kan. Atau provinsi NTT gubernurnya berani menolak program WHO ini kan. Harusnya program WHO ini oleh ahli-ahli praktisi-praktisi kedokteran dikaji dulu sehingga jangan sampai standarnya berubah-ubah. Memang kata ahli-ahli ilmu kedokteran kan yang namanya ilmu kan berkembang terus. Tapi ini objeknya kan manusia, ini bahaya ini. Kalau objeknya infrastruktur tidak apa-apa. Kalau bangunan-bangunan fisik, ini objeknya kan manusia. Harusnya dikaji dulu. Dikaji dulu kayak ada presiden yang mencoba rapid test di binatang, di buah-buahan. Oh ya, itu kan presiden Tanzania. Nah, itu harusnya dikaji dulu oleh para praktisi kesehatan Indonesia ini kan. Jangan gagap. Akhirnya mereka katakan kayak kemarin kami ketemu dengan Dirut Rumah Sakit Provinsi, kami juga baru belajar, masih gagap. Kami harusnya dikaji dulu secara mendalam. Karena objeknya ini kan manusia, kasihan kalau mereka dirapi, di swab. Opini yang berkembang sebagaimana di media. Padahal kami mengalami, kami sehat. Coba datang sekarang ke lingkungan Karangbaru, mereka sudah paham semua. Kami jelaskan, ini drama corona yang kena kami ini, kami sehat. Saya bilang gitu. Akhirnya mereka sekarang tidak pakai bahasa kami playback, bahasa kami karena kata tukang pijit saya ini, mohon maaf tukang pijit saya yang hari-hari katakan yang di playback ini sebenarnya sapi, kuda, kerbau biar dia konsentrasi katanya kan. Tapi saya pakai juga kalau ngantor karena protap. Sekarang kan anomali semua, orang boleh keluar, boleh ke pasar, tapi tetap protap. Padahal di mana orang di pasar protap kan? Yang bahaya kalau tidak ikut protap ini maksiat. Di pasar maksiat semua tiap hari. Kan ada yang bilang gitu kan. Yang tidak ikut protap maksiat, yang di pasar maksiat terus. Lelah malaikat mencatat orang maksiat. Malahan kan ada sekarang kita diminta untuk bersahabat dengan corona. Bagaimana mau bersahabat kalau tetap dibangun ketakutan? Kalau dikatakan corona ini menakutkan, kan anomali ini. Sementara pejabat suruh bersahabat, dokter suruh bersahabat. Sementara ahli medis bilang, ini bahaya ini katanya. Gimana mau ini bersahabat? kan anomali ini. Ini sehingga saya katakan program corona, drama corona yang berpanjang, yang dimana dianggarkan di APBN, APBD ini sebenarnya program anomali yang membuat masyarakat ini parno. Maka saya yang mengalami ini, wallahi, saya mengalami, tallahi dengan semua jamaah tabligh, kami kena fitnah corona. Jadi kalau bapak-bapak mau tanya, kami akan kumpulkan semua yang untuk membuat testimoni. Kami sudah membuat testimoni, tapi bapak-bapak bisa berjumpa, bertanya dengan mereka, sehingga kita tidak parno terus-menerus. Ini bapak disuruh ke pasar bekerja, tapi orang mengatakan corona ini menakutkan, kan anomali ini kan? Anomali ini. Jadi memang program anomali jadinya kan gitu. Tidak masuk akal ini. Disuruh orang kantor, kalau betul-betul menakutkan ya semua seperti kepompong, masuk dalam rumah semua kan? Masuk dalam rumah semua, jadi kepompong semua kan? Karena kita jadi kepompong, tapi lain lagi sekarang disuruh bekerja lagi, tapi pakai protap. Kalau nggak pakai protap maksiat. Jadi hari-hari new normal. Saya maunya new normal yang betul-betul new normal. Tidak ada rapid, tidak ada swab, sebagaimana di Semenep, sebagaimana di Aceh sangat landai itu. Karena programnya kecil, karena targetnya kecil. Nah NTB ini targetnya sangat besar. Ini ulama harus bicara dengan gubernur. Jangan mentarget, karena ini yang jadi objek ini masyarakat, bukan infrastruktur. Kalau infrastruktur jalan silakan target banyak-banyak. Tapi kalau corona janganlah target banyak-banyak. Jangan masyarakat dirapid, jangan di swab. Dia akan lebih bahagia kalau dokter Jack mengatakan di rumah sakit menghadapi baik-baik corona dengan bahagia, masyarakat lebih sangat bahagia kalau tidak dirapid, tidak di swab. Karena nanti kami yakin, seyakin-yakinnya sebagaimana dari segi medis dokter Jack katakan, nanti antibodinya datang sendiri ketika imunnya lemah. Ini memang dari sononya Allah kasih imun ini fluktuatif kan. Fluktuatif imun manusia ini. Ini kehendak Allah kemudian dilegitimasi itu corona. Mati corona, ini yang kita sayangkan. Tetapi ini pengalaman kami, pengalaman empirik. Adapun kalau ada yang berbeda, ya silakan kaji. Dokter-dokter independen, jangan yang memang dia sudah dari awal tanpa melakukan kajian sehingga standarnya berubah-ubah, harus bentuk tim independen untuk mengkaji ini. Betul nggak corona yang OTG, kemudian carrier, kontak tracking dengan nomenklatur imun yang lemah ini betul-betul menakutkan? Atau hanya drama corona yang diperpanjang? Kami yakin yang corona jilid 2 ini tidak ada yang namanya terpapar itu kemudian mengenai orang lain. Ya kalau kami kena, kami tiap hari taklim di 2 masjid di Karangbaru sudah kena semua. Rapid test mereka tidak kena. Kami hari ba'da maghrib, pada
di Babu Salam kami taklim ya. Ba'da subuh di Masjid Nurul Yakin kami taklim. Karena mereka takut, mereka rapid semua non reaktif. Jadi ini berarti bohong kan gitu kan? Masya Allah. Semua non reaktif. Orang-orang Tapi kampung ngomong-ngomong Pak Ustadz, dari semua jamaah tablik yang dinyatakan positif sudah sehat semua? sudah sehat semua. Ada beberapa yang mungkin lagi persentasenya sudah 99% ya. Masih ada yang dirawat saat Masih ada ini? yang dirawat. Dan itu bisa lari-lari. Kemarin kami minta sama direktur, ada satu orang dari Sumbawa pindahkan ke Mataram karena OTG. Hanya dipindahkan dikelola, ditangani oleh RSUD provinsi. Ya kami berterima kasih lah, tapi tolong jangan diperpanjang lah drama corona yang Ada beberapa poin yang bisa saya tangkap dari pengalaman Pelunggu Pak Ustadz. Yang pertama, namanya sakit. Sakit itu sudah bagian dari kehidupan. Kadang-kadang kita sehat, kadang-kadang kita sakit. Dan ketika kita kena virus corona, kita sakit ini, tidak usah berpikir akan mati, oh ini aib, akan menular. Ketika sakit, ya diobati saja, bisa sembuh. Buktinya, jamaah tablik, malah ada yang tidak minum obat. banyak gitu. nggak minum obat, nggak minum. Obat. Jadi benar Pak Dokter Herman katakan bisa sembuh dengan sendirinya. Ada juga saya baca di pernyataan Menteri Kesehatan itu virus yang orang yang sakit dengan virus ini bisa sembuh dengan sendirinya, katanya seperti itu kan. Ya memang betul. Kemudian yang kedua, tetap berhati-hati. Nah, karena berhati-hati itu kan bagian dari kita menjaga jiwa gitu kan. Jangan mentang-mentang, oh udah ada corona, bukan itu maksud kita. Kita ingin menyampaikan ke masyarakat bukan untuk artinya menyepelekan corona, bukan ya. Tetapi perlakukan seperti perlakuan penyakit lah. Ini ada, dan tolong yang ketika ada berbeda itu jangan dituduh macam-macam gitu. Jangan dicaci maki. Dihormati gitu. berbeda. Iya, itu perbedaan sunatullah berbeda. Iya, benar. Jadi memang saya lihat ini kan yang paling berbahaya merusak akidah, merusak keimanan. Orang takut berlebihan kepada makhluk yang namanya corona. Tapi tidak takut sama Allah. Padahal mati itu bukan karena corona. Tapi begini nih, ada yang menarik nih Pak Ustadz. Ada menarik nih Pak Ustadz. Ketika istri Pak Ustadz itu dibawa ke rumah sakit, di berita itu kita lihat dia bukan di rumah, diambil atau istilah Pak Ustadz ditangkap gitu, di hotel gitu. Nah, Pak Ustadz sudah tahu positif lalu ke hotel untuk mengamankan diri, atau tidak tahu diri positif karena memang ada kegiatan liburan atau apa di hotel? Saya kan setelah di Denpasar itu tanggal 2 saya balik karena di hari Ahad itu saya balik. Sebenarnya Senin ada penerbangan ditutup. Saya lewat bawah gitu kan. Saya pulang mau jemput istri saya karena menurut saya untuk alibi bahwa saya ini kena corona di Mataram saya dibilang positif, istri saya harus positif. Kan banyak jamaah tabligh gitu. Seperti Abah Din di Karangkemong. Dia dituduh positif, dipositifkan ya. Kemudian istri anaknya setelah di rapid test non reaktif, tapi semua di swab, semua positif diambil. Ini alibi nih. Nah, kalau kajian saya itu ini alibi harus gitu kan. Maka saya jemput istri saya. Saya waktu itu sudah pulang karena malam saya minum tidak di rumah, di markas saya minum, markas tabligh. Kemudian paginya saya suruh istri saya datang. Kita ke Denpasar aja cari perbandingan karena kamu pasti positif. Jadi firasatnya seperti itu kan. Karena istri orang dikatakan positif. Kalau saya positif di sini kan, kalau di Bali kan negatif. Saya bilang kita ke Denpasar aja. Maka saya pamitan pagi ke kakak saya di BTN. Di BTN saya pamitan, saya mau ke Bali gitu. Ternyata tidak boleh nyebrang. Hanya barang aja yang boleh. Maka saya musyawarah di hotel menunggu kamu rilisnya masih positif. Ternyata malam betul positif gitu. Akhirnya kami musyawarah untuk di Unram saja isolasi. Terima sudah ini daripada kita dikejar-kejar kan. Terima saja sudah ini ujian saya bilang gitu kan. Adapun jamaah tabligh yang 100 sekian dikatakan positif itu istrinya rata-rata positif. Ada yang positif, ada yang enggak. Ya ada yang di swab, ada yang tidak. Tidak semua. Tidak tahu apa standarnya, tidak ngerti kita kan. Tidak ngerti kita standarnya. Ya kita serahkan bagi kami ini fitnah akhir zaman ini. Ujian akhir zaman ya. Jadi kami memahami seperti itu. Kita hadapi saja dengan tenang. Makanya Direktur Rumah Sakit, bahkan Pak Wali Kota katakan jamaah tabligh ini luar biasa menghadapi COVID ini kan. Imunnya sangat kuat. Saya bilang orang dia memang di mana saja dia buat program kan. Jangankan di rumah sakit, di penjara aja dibuat taklim kan. Ini ujian kan bagi kami ujian, bagi kami tenang saja. Benar. Jadi saya sendiri juga diisolasi di Denpasar. Ada menarik tadi dari pernyataan Pelunggu, fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman.
Artinya kalau corona ini adalah ujian, mudah-mudahan kita semua lulus dengan nilai yang baik. Ya. Tapi kalau corona ini godaan, banyak orang telah tergoda. Kenapa? Ya kan masjid berubah, Jumat berubah. Kalau kita anggap ini godaan gitu kan, berarti kan banyak orang sudah tergoda. Gitu. Makanya stigma yang mereka tidak rasakan stigma di masyarakat. Bagi mereka jamaah tabligh 3.000 itu sudah di stigma itu. Sudah di stigma negatif. Nah ini yang orang yang jualan nasi tutup, sampai saya itu tiap hari nerima orang nangis, istri-istri mereka yang nangis karena dia jualan nasi, baru diambil sama tim gugus, sudah diumumkan oleh kepala lingkungan dia kena COVID, padahal belum diperiksa. Allah. Akhirnya dia jualan nasinya pun tidak boleh jualan, mereka belanja ditolak karena provokasi media kan. Provokasi media bahwa uang ini menyebarkan. Ini begitu kami letihnya menghadapi, kami turun keliling, kemudian menerima telepon tiap hari. Kami kan ditunjuk sebagai tim advokasi, edukasi dan kesehatan di jamaah tabligh. Orang yang kena virus HIV aja tidak seperti ini, malah kita disuruh menggandeng dia. Ini luar biasa. Disuruh kita menghargai dia gitu. Fitnah ini luar biasa, fitnah bagi kami pahami ini fitnah ini luar biasa. Tapi yang namanya fitnah, Allah uji kita melalui makhluk yang lain untuk memfitnah kita. Kalau kita sabar kan tinggi nilainya di akhirat. Itu yang kami target, yang kami berikan kepada kawan-kawan ini. Alhamdulillah Pak Ustadz ya, dengan dialog kita ini mudah-mudahan lah masyarakat semakin bersemangat. Bersemangat artinya kita bisa kalahkan corona ini. Kita bisa hidup seperti biasa. Kalaupun ada yang sakit, ada yang berbeda pendapat itu, ya sudahlah, mari kita bersama-sama saling menguatkan, bersama-sama saling memotivasi gitu. Karena kalau begitu berbeda terus kita segala macam ini, kita akan tidak bisa kalahkan corona. Malah corona akan ketawa-ketawa ngelihat kita gitu kan. Terima kasih kami ucapkan kedatangannya. Pingin rasanya kami berlama-lama dengan Pelungguh, tapi kami sadari kesibukan Pelungguh, dan mudah-mudahan nanti dengan teman-teman yang tadi Pelungguh katakan sempat ada satu positif. cerita, Bor. Boleh. Ada cerita yang ini, istri saya kan malamnya dicari di rumah. Saya di hotel sama istri kan, karena di kampung ini istilahnya mereka masih gaduh, belum bisa terima kita, kami di hotel. Nah tiba-tiba setelah pamitan pagi kan kami ke Denpasar, di rumah ibu mertua Tiang tinggal satu orang kakak dari istri, kakak dari istri. Jadi malam jam 1 digedor karena ada di Karangbaru kan di rumah Tiang, digedor. Ada satu orang kakak ipar Tiang itu yang ahli zikir, tidak pernah keluar rumah, zikir aja di rumah. Dia kaget jam 1. Maka camatnya katakan, "Mana? Ini rumahnya Rita Rati." Iya, ini rumahnya Rita Rati. Sekarang di mana dia? Oh, tadi pagi dengan suaminya izin ke Bali sama anak-anaknya. Karena masyarakat tidak paham, camat yang menangkap tidak paham semua. Dia bilang sama kakak ipar saya, "Wah, Pak Husni Tamrin tidak merasa berdosa bawa virus sama istrinya kemana-mana," katanya gitu. Akhirnya kakak saya karena tidak pernah keluar rumah, "Ya kena virus apa ipar saya, kakak saya, adik saya," katanya. "Tidak tahu ya, ipar kamu kena corona, sebentar lagi mati," katanya. Dia bingung kan. Dan sekarang adik kamu, istrinya ipar kamu, Pak Husni Tamrin, kena corona juga. Nanti nyusul mati katanya. Tambah kaget dia. Oh gitu ya. Terus kamu berapa menit ketemu dengan adik kamu dan dengan ipar kamu ketika dia pamitan ke Bali? Hanya beberapa menit. Besok kamu, kata Pak Camat ini, Pak Camat marah, besok kamu ini datang ya ke rumah sakit ya. Kamu ini juga bahaya OTG kamu ini. Sudah bersentuhan dengan orang yang OTG. Akhirnya betul paginya camat jemput, kemudian antar ke RSUD, setelah rapid test ternyata non reaktif. Hanya dianterin pulang. Dia bilang juga, ini kan kakak ipar saya kan tidak tahu menahu. Dia bilang, "Kamu ini walaupun non reaktif, tapi namanya OTG lebih berbahaya, bisa mati." Hanya dia tidur 2 minggu. Dia tidur aja. Ini ipar saya mati, Husni Tamrin. Sebentar lagi adik saya mati katanya. Terus setelah 2 hari dia buka laptop. 1000 orang mengomentari saya yang nginep di Hotel Makta itu. 1000 orang semua parno komentar. Semua seakan-akan saya menebar virus gitu kan. Sudah akhirnya adik saya, kakak ipar saya itu katakan, setelah 2 minggu kok saya tidak mati-mati. Akhirnya saya kan tidak pernah ke sana. Setelah Lebaran Syawal kami ke sana lah jenguk kakak ipar. Dia kaget betul. Yuk kok masih hidup?
Kok masih itu? Saya juga heran, katanya camat saya 2 minggu bisa mati katanya. Kok saya enggak mati-mati? Inilah parnonya masyarakat dengan program corona anomali. Sampai seperti itu menakut-nakuti. Sebenarnya corona ada apa-apanya, ini drama corona yang menakut-nakuti media. Info yang berkembang di masyarakatnya diparno semua masyarakat. Allah karim. Ini saya cerita yang tadi produk. Ini cerita juga mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Akhirnya kepada para pemirsa di mana saja berada, kami bukan bermaksud untuk membuat pro dan kontra. Kami tidak akan artinya menganggap sepele sebuah penyakit, tetapi kami ingin membuka khazanah berpikir kita. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.